Baik, pada sesi kali ini kita akan mempelajari salah satu metode yang juga sering digunakan pada metode transportasi, yaitu metode Northwest Corner atau NWC. Nah, metode ini merupakan salah satu metode yang sederhana yang banyak digunakan karena tidak memerlukan perhitungan biaya pada tahap awal. Sehingga metode ini sering digunakan sebagai dasar untuk memahami penyelesaian masalah transportasi sebelum mencari solusi yang lebih optimal. Oke, kita mulai dulu dari pengertiannya. Apa sih metode NWC ini? Metode Northwest Corner atau NWC ini merupakan metode heuristik awal yang digunakan untuk menentukan solusi awal yang layak atau kita sebut dengan istilah Initial Basic Feasible Solution pada suatu masalah transportasi. Nama Northwest Corner atau NWC ini berasal dari cara penempatan alokasi pertama yang bermula dari pojok kiri atas dalam suatu tabel transportasi. Nah, berikut beberapa tujuan dari penerapan metode NWC. Yang pertama adalah menentukan rencana pengiriman awal ya antara eh, sumber atau supply ya dengan tujuan atau demand. Ya, jadi tujuan utama dari metode Northwest Corner ini adalah menentukan rencana pengiriman awal dari sumber ke tujuan secara sistematis. Ya, jadi metode ini juga digunakan untuk memastikan keseimbangan antara total supply dan total demand supaya keseluruhan kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu, metode metode NWC ini juga berfungsi sebagai solusi awal layak yang nantinya dapat disempurnakan menggunakan metode optimasi yang lain, seperti misalkan metode MODI atau stepping stone method. Untuk apa? Untuk memperoleh solusi distribusi dengan biaya yang lebih optimal. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah metode NWC. Ada beberapa langkah yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah mempersiapkan tabel transportasinya. Jadi setelah kita memahami permasalahan yang akan kita selesaikan, maka kita bisa mempersiapkan tabel transportasinya. Jadi kita membuat dulu tabelnya yang berisi baris sebagai sumber atau supply-nya dan kolom sebagai tujuan atau demand-nya. Dan kemudian kita mengisi biaya transportasi per unit pada setiap selnya. Kemudian langkah kedua adalah memulai dari sisi pojok kiri atas ya atau dari northwest corner. Jadi di sini kita mengalokasikan sebanyak mungkin unit ke sel pertama sesuai dengan nilai minimum antara supply dan demand. Kemudian langkah ketiga, kita kurangi nilai supply dan demand. Nah, kurangi supply dan demand ini sesuai dengan jumlah yang dialokasikan. Kalau supply-nya habis, maka kita pindah ke baris berikutnya. Kalau demand-nya habis, maka kita pindah ke kolom berikutnya. Dan setelah ini kita ulangi langkah ini sampai dengan seluruh supply dan demand sudah terpenuhi. Dan yang terakhir adalah kita bisa menghitung total biaya transportasi yang bisa kita peroleh dengan rumus total biaya sama dengan jumlah dari keseluruhan alokasi dikali biaya per unitnya. Berikutnya adalah pemeriksaan degenerasi. Solusi degenerasi ini berarti jumlah variabel dasar atau alokasi non nol kurang dari yang diperlukan. M atau M plus N min 1. Ya, akibatnya struktur basis belum lengkap sehingga uji optimalitas baik itu menggunakan MODI atau stepping stone, dia tidak akan bisa dilakukan secara langsung. Nah, apa sih M itu sendiri? M itu dia berarti adalah jumlah barisnya, sedangkan N itu adalah jumlah kolomnya. Nah, supaya tidak terdegenerasi, maka M plus N min 1 ini harus sama dengan jumlah variabel dasarnya. Jadi sekali lagi bahwa degenerasi pada masalah transportasi ini terjadi ketika jumlah variabel dasar atau alokasi yang terisi kurang dari jumlah yang seharusnya. Nah, apakah jumlah yang seharusnya itu? Jadi jumlah yang seharusnya itu harus sama dengan M plus N min 1, di mana M itu adalah jumlah baris,
Kemudian N-nya itu adalah sebagai jumlah kolom. Nah, kenapa disebut degenerasi? Nah, di sini dia disebut degenerasi karena jumlah variabel dasar atau alokasi yang terisi tidak memenuhi jumlah minimum yang seharusnya, yang tadi disebut sebagai M plus N min 1. Akibatnya, struktur solusi menjadi tidak lengkap sehingga proses uji optimalisasi, baik dia menggunakan MODI ya atau stepping stone, dia tidak akan dapat dilakukan secara langsung. Nah, oleh karena itu, pada kondisi degenerasi ini, biasanya perlu ditambahkan dengan yang namanya aplikasi semu ya atau alokasi fiktif. Nah, yang di sini kebetulan kita simbolkan dengan epsilon ya. Nah, epsilon ini kita taruh ya, kita letakkan pada suatu sel tertentu supaya jumlah variabel dasar menjadi lengkap sehingga proses optimasi dapat dilanjutkan. Kita coba ke contoh soal yang pertama. Di sini ada suatu formulasi yang sudah dinyatakan dalam suatu tabel yang akan kita eksekusi, gitu ya. Di mana di sini Anda melihat ada beberapa sumber, ada 3 sumber A, B, C, kemudian ada beberapa tujuan, ada tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3. Nah, kemudian kalau Anda melihat pada bawah ya dari baris itu adalah baris demand dan kemudian pada kolom yang paling kanan di sini ini adalah kolom supply-nya. Nah, di sini ketika Anda mungkin mengingat di klasifikasi awal ada klasifikasi yang menyebutkan bahwa eh, kita harus melihat terlebih dahulu apakah itu termasuk ke dalam klasifikasi yang seimbang atau tidak seimbang. Nah, di sini cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya adalah dengan melihat pada baris demand dan kolom supply-nya. Kalau misalkan total baik dari demand dan supply-nya itu dia sama, maka disebut seimbang ya, sehingga kita tidak perlu menambahkan dummy lain gitu ya pada tabel untuk lebih mengoptimalkan. Nah, di sini kalau kita lihat demand-nya itu 50, 70, dan 30, di mana jumlahnya di sini adalah 150 ya. Sedangkan di total supply-nya sendiri juga dia kalau kita jumlahkan 70 tambah 50 tambah 30 dia sama dengan 150. Jadi karena demand dan supply di sini dia sudah sama ya jumlahnya maka tidak perlu kita menambahkan sesi atau menambahkan alokasi dummy pada tabel ini sehingga tabel ini bisa langsung kita eksekusi ya dengan melihat pada demand dan supply yang sudah tertera. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini pada sumber yang pertama. Di sumber yang pertama, sumber A ini, tujuan pertama adalah 4 gitu ya. Nah, kita lihat pada bagian bawah, ini kan demand adalah 50. Maka tujuan pertama ini kita taruh, kita letakkan di sini demand-nya adalah 50 gitu ya. Nah, kemudian dari sini karena demand-nya sudah terpenuhi 50 di sini ya pada tujuan pertama, maka langkah kita lanjutkan dengan melihat pada sisi supply-nya. Nah, di sini supply-nya adalah 70. Sedangkan demand yang tersedia di tujuan pertama, sumber pertama ini baru 50 ya, masih belum memenuhi supply-nya yang 70 ini. Sehingga alokasi kita tambahkan lagi di tujuan kedua ya sebanyak selisih antara eh, supply yang pertama ya 50 ya kita tambahkan di sini adalah 20 sehingga nanti totalnya adalah sama dengan supply yang tertera. 50 tambah 20 ini kan sama dengan 70 ya. Nah, karena pada baris pertama ini dia sudah setara ya dengan supply yang tertera, maka proses kita lanjutkan di baris berikutnya atau di sumber berikutnya. Jadi panah kita lanjutkan ke bawah ya. Nah, ketika kita melanjutkan ke bawah, kita melihat lagi di bawah ini demand-nya adalah 70 ya, sedangkan di sini yang tertera baru 20 tadi di awal. Nah, maka di tujuan berikutnya ini bisa langsung kita maksimalkan sebanyak 50. Nah, kenapa di sini langsung kita maksimalkan sebanyak 50? Nah, kita melihat kembali juga pada bagian supply-nya ya.
Jadi tadi di sini kurang ke 50, sedangkan supply-nya juga dia maksimal 50, sehingga tidak bisa kita meletakkan di sini kurang dari 50 gitu ya, karena harus sesuai dengan supply yang tertera. Ya, akibatnya di sini yang kita taruh adalah 50 ya supply-nya ya, supaya klop gitu ya hasilnya. Demand di sini 70 ditambahkan dari 20 dan 50, sedangkan pada supply-nya sendiri ya untuk baris kedua pada sumber B dia sudah tertera cocok juga 50 ya. Nah, kalau pada baris kedua sudah cocok juga, maka berikutnya kita lanjutkan ya prosesnya. Nah, bagaimana cara menentukan apakah kita harus ke kanan atau ke bawah? Kita lihat lagi pada supply dan demand-nya. Kalau supply dan demand-nya sudah terpenuhi, maka proses tidak perlu kita lanjutkan ke kanan atau ke bawah ya karena nanti akan memperbesar supply-nya. Maka dari itu di sini kita menyerong gitu ya, menyerong ke bagian kanan ya, yaitu ke bagian sini ya dengan mengalokasikan supply-nya sebanyak 30 ya. Jadi kenapa kok 30? Lagi-lagi kita sesuaikan dengan supply dan demand-nya. Di sini supply-nya adalah 30 ya. Sedangkan di sini demand adalah 30. Nah, maka di tujuan terakhir ini tentu kita akan meletakkan dia supply-nya sebanyak 30 ya. Sehingga di sini sudah selesai ya pengalokasiannya. Nah, sehingga kalau kita sudah menyelesaikan pengalokasiannya, maka langkah berikutnya tinggal kita menghitung total ya, total dari hasil alokasinya. Ya, tadi kita sudah meletakkan per unitnya di sini dari awal 50, kemudian 20 ke bawah 50, menyerong ke kanan 30. Sehingga untuk tabel yang baru di sini kita letakkan ya 50 ya, kemudian 20, 50 ya, 30 ya. Sehingga untuk langkah yang terakhir tinggal kita hitung total biayanya ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, tadi untuk setiap alokasi yang sudah kita tandai, ya tinggal kita kalikan ya antara eh, apa supply dan ininya ya apa namanya biayanya ya. Jadi 50 dikalikan dengan 4 ditambah 20 dikalikan dengan 8 ditambah 50 dikalikan dengan 24 ditambah 30 dikalikan dengan 24. Nah, itulah yang menjadi total biaya atau total cost yang diperlukan supaya tetap optimal gitu ya, tapi cost yang dihasilkan ya, yang cost yang dibutuhkan juga dia minimal. Nah, beberapa catatan penting yaitu bahwa jumlah variabel dasar atau alokasi non-nol dalam solusi awal dia harus sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi dengan satu atau tadi yang kita sebut sebagai M plus N min 1 supaya dalam hal ini solusinya tidak terdegenerasi. Nah, jika misalkan supply-nya dia tidak sama dengan demand, maka perlu menambahkan suatu station atau suatu alokasi yang kita sebut sebagai dummy source ya atau dummy destination sebagai pembantu ya supaya seimbang. Nah, di sini beberapa kelebihan dan kekurangan bisa Anda baca sendiri untuk NWC. Tadi juga sudah beberapa kita jabarkan ya di sesi pembahasan terkait dengan metode transportasi. Nah, berikutnya kita akan coba ke contoh soal yang kedua. Misalkan di sini diberikan sebuah narasi, sebuah perusahaan memiliki 3 buah pabrik ya, misalkan pabriknya adalah P1, P2, P3, kemudian 4 gudang G1, G2, G3, G4. Nah, di sini diberikan bahwa biaya transportasi per unit barang dari masing-masing pabrik ke gudang dalam ribu rupiah seperti yang tertera di tabel gitu ya. Jadi misalkan kalau dari pabrik ke gudang pertama, pabrik satu ke gudang pertama, maka dia biayanya adalah 6.000 gitu ya. Kemudian dari pabrik satu ke gudang dua, biayanya adalah 8.000 dan seterusnya. Nah, itu untuk interpretasi dari angka-angka yang tertera dalam tabel ini. Kemudian diberikan juga capacity atau supply dari setiap pabrik ya. Kemudian kebutuhan atau demand dari setiap gudang. Jadi kalau Anda melihat di sini yang paling bawah
Ini menyatakan kebutuhan atau demand dari setiap gudang. Misalkan untuk gudang pertama, demand-nya adalah 30, gudang kedua demand-nya adalah 40, gudang ketiga demand-nya adalah 20, dan gudang keempat demand-nya adalah 60. Sementara untuk supply-nya atau kapasitasnya tertera dalam kolom yang terakhir, ya, yang paling kanan, yaitu untuk pabrik satu, supply-nya atau kapasitasnya adalah 40, kemudian pabrik 2 50, dan pabrik 3 60. Nah, dalam hal ini kita akan coba mengalokasikan bagaimana sih alur transportasi yang optimal ya di antara semua pilihan pabrik dan gudang ini supaya alur transportasinya ya yang dipilih pada akhirnya merupakan alur transportasi yang paling optimal dan cost yang dikeluarkan juga merupakan cost yang paling minimum. Nah, pertama kita harus memastikan dulu apakah permasalahan yang akan kita eksekusi ini termasuk ke dalam permasalahan yang balance atau yang unbalance. Nah, bagaimana cara melihatnya atau memeriksanya? Anda bisa melihat dari total supply dan total demand-nya. Kalau misalkan jumlah antara keduanya ini dia sama, maka kita katakan bahwa dia seimbang atau balance. Sehingga dalam kondisi ini kita tidak perlu menambahkan station atau alokasi yang sifatnya adalah dummy. Nah, kalau Anda lihat pada tabel kembali, jumlahan dari baik supply atau demand di sini, dia jumlahnya sama ya. Kalau misalkan kita hitung dari demand-nya sendiri 30 tambah 40 tambah 20 tambah 60 totalnya adalah 150. Sedangkan supply-nya sendiri 40, 50 dan 60 ya. Jadi meskipun eh, bilangan antara banyak pabrik dan banyak gudang tidak sama, tidak berarti kemudian kondisinya tidak akan pasti balance gitu ya. Tidak mesti ya. Balance unbalance itu kita lihat dari total supply dan total demand-nya. Nah, dalam hal ini karena total supply dan demand-nya dia sama, maka kita katakan bahwa dia kondisinya adalah seimbang. Nah, berikutnya adalah kita memulai langkah pengecekan alur yang paling optimal yang kita mulai dari pojok kiri atas. Nah, ini merupakan penjabarannya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin akan mempelajari kembali, silakan teman-teman melihat dari ringkasan ini. Nah, sekarang kita akan coba ke apa namanya? Coba ke tabel kembali ya. Kita akan coba mengeksekusi. Nanti silakan teman-teman mengecek kembali dari ringkasan di slide selanjutnya tadi. Nah, kita akan mulai dari pojok kiri atas sesuai dengan penamaan dari metodenya. Jadi di sini kita lihat bahwa di pojok kiri atas, nah di sini ya tempatnya ya, kita coba cek ke bawah ke arah demand dan ke kanan ke arah supply. Nah, di sini tertera bahwa demand-nya adalah 30 ya, sedangkan supply-nya adalah 40. Maka di sini kita bisa meletakkan ya alokasinya di sini adalah sebanyak 30 ya, sesuai dengan total maksimum demand pada kolom gedang satu ya, jadi 30 maksimalnya. Kemudian karena ini masih belum memenuhi supply-nya, di mana supply-nya adalah 40, maka alurnya kita lanjutkan ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ini satu blok ke sebelah kanan ini kita tambahkan 10 lagi ya. Nah, untuk menggenapi total supply yang tertera ya untuk pabrik pertama. Nah, kalau sudah demikian, maka dia sudah maksimal ya. Jadi ke bawah untuk gudang pertama dia sudah maksimal 30 alokasinya. Kemudian untuk bagian baris pertama sendiri, dia juga sudah maksimal sesuai dengan total supply maksimumnya, yaitu sebanyak 40. Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok kita eh, mengarahnya ke satu blok ke sebelah kanan gitu ya? Kenapa tidak loncat ke dua blok ke sebelah kanan atau ke tiga blok sebelah kanan? Jadi alurnya tetap harus kita sesuaikan ya teman-teman ya. Kalau demand di sini masih belum terpenuhi, maka kita tidak boleh loncat ke demand pada kolom-kolom berikutnya ya. Karena kita harus step by step gitu ya. Kita harus memastikan baik setiap demand dan supply itu dia harus maksimal ya sesuai dengan peruntukannya.
Nah, dari sini ya, karena di supply yang pertama dan demand yang pertama dia sudah terpenuhi semua, maka kita bisa melanjutkan prosesnya. Nah, dari sini untuk cara mengetahui apakah kita harus ke kanan dan ke kiri, lagi-lagi adalah dengan ngecek dari supply dan demand-nya. Nah, kalau tadi kita lihat di bagian kanan dia sudah maksimal ya, sudah 40 ya, sudah terpenuhi dari kolom pertama dan kolom kedua. Maka prosesnya tidak kita lanjutkan ke kanan lagi ya, karena pasti akan lewat dari 40, akan lebih dari 40 gitu ya. Maka prosesnya kita lanjutkan ke bawah ya. Jadi ke bawah, ke sini, ke blok yang kedua ya, baris kedua, baris P2 kolom G2. Nah, di sini kita tempatkan sesuai dengan demand yang tertera. Karena tadi yang tertera baru 10, maka kemudian kita tempatkan di sini adalah 30. Nah, ya 30 ini kita tempatkan di P2G2 ini, kemudian kita cross check kembali. Oh, di sini demand-nya sudah maksimal. Nah, maka kita lihat kepada supply-nya. Oh, supply-nya belum maksimal ya, masih ada 20 yang tersisa ya, yang digunakan baru 30 ya, yang dipakai baru 30 kuota ya. Sementara masih ada selisih yaitu sebanyak 20. Nah, 20 ini tidak kita taruh ke bawah ya, adik-adik ya, tapi kita taruh ke sebelah kanan ya, mengikuti alur maksimum dari barisnya. Baris itu kan dia di sini totalnya 50, maka kita alurnya kita lanjutkan ke kanan. Nah, ini kita tempatkan dia sebanyak 20 di sini ya, pada baris P2 kolom G3. Nah, kemudian kita cek kembali 30 dan 20 dia sudah sesuai ya. Kemudian tadi yang ke bawah dia juga sudah sesuai 40 ya, maka dari sini kita tentukan lagi apakah dia harus ke bawah atau ke kanan. Ya, tidak mungkin dia sebaliknya ke atas ke kiri ya, karena prosesnya itu eh, berangkat dari pojok kiri atas ya. Kemudian di sini caranya adalah dengan menentukan kembali ya demand-nya. Nah, kita lihat demand-nya dia sudah tepat ya, sudah 20 ya. Kemudian supply-nya dia juga sudah maksimal ya, sudah 50 ya. Maka kita tidak bisa ke bawah atau ke kanan lagi, tapi kita bisa menyamping. Nah, menyamping di sini, kemudian kita cross check kembali berapakah yang harus kita tempatkan di blok ini. Nah, kita lihat ternyata demand-nya adalah 60, sesuai dengan supply-nya adalah 60, maka di sini kita letakkan ya alokasinya adalah 60. Nah, kalau sudah demikian, maka sudah selesai ya, baik dari segi demand dia sudah pas ya, kemudian dari segi supply ya dia juga sudah pas ya, sehingga pekerjaan sudah selesai dan alur transportasi yang sudah kita tempatkan dia sudah optimal. Nah, kalau teman-teman cross-check nanti di bagian slide, dua slide berikutnya, ini saya berikan beberapa ringkasan dari alur yang sudah kita pelajari barusan ini, ya, step by step. Nah, silakan nanti teman-teman bisa meriksa kembali, ya. Jadi misalkan tadi kita mulai dari pojok kiri yang paling atas, ya, sel P1G1, di mana tadi minimum supply-nya yang diminta adalah 40, kemudian demand-nya adalah 30 ya, sehingga kita bisa mengalokasikan 30 unit di sini ya. Nah, jadi 30 unit kita tempatkan di sini tadi ya, sehingga sisanya kita tempatkan di sel yang lain. Begitu seterusnya sampai nanti pada sel terakhir sampai dengan semua supply dan demand dia sudah terpenuhi. Nah, kalau sudah demikian ya tinggal kita perbarui tabelnya ya. Jadi yang awalnya berisi biaya-biaya dalam ribuan atau mungkin dalam jutaan dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kemudian kita tempatkan sesuai dengan alokasinya ya. Jadi yang awal tadi adalah 6, 8, 11 dan seterusnya kita ganti dengan alokasinya ya. 30, 10, 30, 20, 60. Jadi ini merupakan bentuk alur transportasi yang sudah merupakan paling optimal gitu ya, hasil pengalokasian yang paling optimal. Nah, kalau sudah
renew ya tabelnya, maka langkah berikutnya adalah menghitung total biaya transportasi. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan ya dengan menghitung jumlahan antara perkalian dari hasil alokasi dengan biaya per selnya. Ya, jadi misalkan kalau pada sel ini tadi hasil alokasinya adalah 30, kita kalikan dengan 6, kemudian kita jumlah pada sel berikutnya 8 kali 10, kita jumlah kembali pada sel alur berikutnya 11 kali 30 dan seterusnya. Ya, jadi kita akan mendapatkan total biayanya adalah karena ada 5 sel ya, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita melihat di sini ada 5 yang kita hitung ya, 5 sel. Ini sel pertama, ini sel kedua, sel ketiga, sel keempat, sel kelima. Dengan total adalah 1.170 dalam ribu rupiah. Nah, di sini yang penting untuk diingat kembali teman-teman bahwa metode NWC ini selalu mengikuti pola pojok kiri atas ke kanan bawah ya, tidak mundur ya, tidak mundur ke atas atau mundur ke kiri. Jadi polanya itu selalu dari pojok kiri atas ke kanan atau ke bawah ya. Nah, dan dia tidak melihat juga pada biaya per unit. Jadi berapapun biaya yang tertera pada sel tidak menjadi perhitungan. Sekali lagi yang dilihat adalah supply dan demand ya. Nah, kemudian oleh karena itu dari proses ini kita lihat bahwa keuntungan dari metode ini dia merupakan metode yang cepat, sistematis dan mudah. Kemudian kelemahannya memang karena dia terhitung cepat gitu ya, maka seringkali hasilnya tidak efisien ya karena apa? Karena tidak memperhitungkan biaya minimum ya, karena memang dari awal prosesnya tidak kita lihat ya biaya per unitnya. Oke, nah kalau kita lihat ya langkah berikutnya cek jumlah sel terisi ya atau basic visible solution. Nah tadi jumlah barisnya adalah 3, kemudian jumlah kolomnya adalah 4 dan jumlah sel yang terisi adalah 5. Nah tadi dikatakan bahwa dia harus dicek ya solusinya apakah mengalami degenerasi atau tidak. Nah kalau kita lihat di sini M plus N min satunya dia sama dengan 6 ya, diperoleh dari 3 plus 4 min 1 sama dengan 6 ya. Artinya solusi ini merupakan solusi yang degenerasi ya. Ada satu sel lagi yang belum terisi. Nah, karena dia merupakan solusi yang degenerasi, maka bisa ditambahkan alokasi 0 ya atau dummy pada salah satu sel kosong untuk memperbaiki. Oke, tipsnya tadi sudah saya jabarkan ya untuk perhitungannya. Pastikan di awal bahwa total supply harus sama dengan total demand. Jika tidak sesuai ya, jika tidak sesuai maka berarti dia termasuk ke dalam kondisi yang tidak seimbang sehingga Anda bisa menambahkan section dummy ya atau alokasi yang sifatnya dummy supaya model transportasi